Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Kemudian kita awali berdoa, minta kepada Allah agar kita diberi bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Itu penting ya. Kalau cuma ngerti, cuma tahu krungu, tapi kemudian tidak menggerakkan ilmu itu untuk kita beramal, maka hati-hati. Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Al-Quran atau dalam tanda kurung ilmu itu bisa jadi nanti di akhirat nulung panjenengan dan bisa jadi nuntut kita. Kapan ilmu itu akan menolong kita? Ketika ilmu itu diamalkan. Kapan ilmu itu akan menuntut kita? Ketika ilmu itu sekedar tahu tapi tidak diamalkan. Lah itulah kenapa hadirin, kami beberapa tempat kalau ngaji gak pernah tema yang ruwet-ruwet. Layangan putus itu ya baru tadi malam. Itu pun paksaan panitia. Mesti kita bikin materi itu yang ringan, mudah difahami, dan yang paling penting gampang diamalkan, pahalanya besar. Nah, itu kan yang kita cari itu ya. Amal yang mudah diamalkan dan kemudian pahalanya apa? Besar. Maka salah satunya kita berdoa dulu supaya Allah kasih kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Apa doanya? Ini yang biasa ibu-ibu dan bapak-bapak baca di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang manfaat. Kalau sudah punya ilmu, ngerti halal dan haram, akhirnya rezekinya halalan tayyiban. Ketika rezekinya halal, maka amalnya oleh Allah dan doanya diterima. Nah, maka tidak boleh dibalik ini. Cari ilmu dulu, kemudian setelah ngerti cari ilmu, kerjanya bisa baik. Setelah kerjanya baik, rezekinya halal, ibadahnya sama Allah diterima. Karena pengaruh harta yang halal itu untuk diterimanya ibadah dan diterimanya doa itu sangat besar. Maka hati-hati. Saya mengingatkan diri saya sendiri, pemirsa Madani TV dan hadirin semua,
Jadi batur ini udah kayak dulur sama saya. Jadi saya ngingetin panjenengan itu kayak saya ngingetin ibu saya, ngingetin bapak saya, ngingetin kakak saya, adik saya. Ndak tahu ini kok dipelet kayaknya saya di batur ini ya. Saya takut jangan-jangan ada yang nanem apa gitu ke baju saya, ketinggalan atau apa, ditanam di wacan-wacan nih. Sudah disiapkan katanya. Saya khawatir nyiapin apa ini. Nah maka begitu hadirin. Jadi pengaruh rezeki yang halal itu penting sekali. Jangan sampai panjenengan korbankan ibadah dan doa panjenengan sekedar untuk cari 1.000, 2.000, 100, 200.000, 500.000, 1 juta, 10 juta uang yang haram. Eman-eman ibadahnya, eman-eman doanya. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah setelah tidak tahu saya 6 atau 7 bulan yang lalu ketemu di sini, dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuannya pertemuan yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti kita kumpul di masjid ini bareng-bareng, kita kumpul di masjid dengan niatan cari ilmu, kita kumpul di masjid dengan niatan saling mengingatkan. Mudah-mudahan semua yang pagi hari ini kumpul, kelak kita oleh Allah dikumpulkan bareng di surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, mendakwahkan sunnah, dan memperjuangkan. Oh, ini penting ini. Dan memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita mau bahas di pagi hari ini zikir. Sebentar, zikir. Ngerti zikir ya? Apa zikir itu apa? Zikir itu apa? Mengingat. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, zikir itu apa ibu-ibu yang gelawing-gelawing? Bu, zikir itu apa? Podo, jangan podo, yang kreatif dong. Masa kalah sama laki-laki bilang ingat, biasanya perempuan kudu gak podo. Perempuan itu anti sama dengan laki-laki itu. Betul bu? Zikir apa bu? Kalau laki-laki bilang zikir itu ingat, perempuan mengatakan zikir itu nyebut. Apa? Nyebut. Kalau cuma ingat gak disebut, nampaknya kurang ya. Ingat tapi tidak disebut. Maka para ulama mengatakan zikir itu ketika hatimu mengingat Allah, kemudian lisanmu tergerak untuk menyebut namanya, dan perbuatanmu mencerminkan orang yang ingat kepada Allah. Berarti zikir itu apa? 3. Nomor 1, ketika hatimu ingat kepada Allah, kemudian ingat Allah dalam hati, menggerakkan lisan untuk nyebut nama Allah, seperti panjenengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, atau panjenengan nyebut alhamdulillah. Kita ini kan alhamdulillah, zikir itu kan otomatis gitu loh, dan itu bersyukur pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya kemarin lucu, tidak usah saya sebut tempatnya, baru ini ketemu sama seseorang gitu. Saya ditanya, Ustadz, Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Saya bilang alhamdulillah. Dibilang apa? Yarhamukallah. Astagfirullahaladzim. Saya pikir,
Dan itu bukan sekali, terulang beberapa kali. Ketika saya bilang, Masya Allah Pak nggih, Alhamdulillah panjenengan sehat, nggih Ustadz, yarhamukallah. Ini nampaknya aneh, padahal jane gak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa kan? Saya bilang Alhamdulillah, beliau bilang apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jane gak apa-apa. Tapi kok dirungok nempani gak pantes. Jane aku gak wahing gimana ya? Kok nampaknya saya sehabis Alhamdulillah, yarhamukallah. Kok selamat tidak tak jawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Gitu kan ya tambah towo. Nah maka kita ini alhamdulillah hadirin. Zikir itu alhamdulillahnya itu untuk kita otomatis gitu loh. Ngelihat sesuatu yang kurang baik, astagfirullah. Kok ngono yo? Nah gitu kan. Ngelihat sesuatu yang baik, masya Allah. Kemudian ketika panjenengan ngelihat sesuatu yang nampaknya kok begitu ya, ucapkan subhanallah. Kalau kesandung, ibu-ibu zikirnya bagaimana Bu? Bu, kalau kesandung zikirnya apa? Allah tenan. Jangan-jangan kebun binatang yang keluar. Ejar. Loh, panjenengan dengar gitu aja istighfar. Astagfirullah. Ini bersyukur, Pak. Kenapa? Karena itu menunjukkan orang-orang yang memang oleh Allah itu lisannya dimuliakan dengan menyebut nama Allah. Banyak loh orang-orang itu lisannya itu kotor. Apalagi sekarang banyak masuk di YouTube konten kreator muda itu yang ngomongnya itu gak rusuh, gak asik. Nggih napa nggih? Kalau ndak ngomong an titik-titik gitu nggak keren. Kalau nggak ngomong bang titik-titik, bang Toyib wala bang apa gitu, itu nampaknya YouTube-nya kurang menarik. Kalau nggak ngomong kucing, kucing, iya kucing gitu, itu nampaknya kurang keren gitu loh. Padahal itu bukan keren, tapi oleh setan dihiasi supaya Anda terpalingkan dari mengingat Allah yang maha mulia. Jadi lisan panjenengan itu sama setan dikotori, dikongkon ngomong sing elek-elek supaya lisan ini tidak mulia dengan menyebut nama Allah. Nah maka itu zikir. Ketika hati ini kemudian ingat, lisan nyebut nama Allah, kemudian perbuatannya yo menunjukkan perbuatan orang yang zikir. Nah sekarang begini hadirin, ada satu nama Allah di antara 99 Asmaul Husna, itu salah satunya Asy-Syakur. Salah satunya apa? Asy-Syakur. Apa artinya? Hadiah. Hadiah apa ya? Mau kursi ini. Lumayan deh, ini kursi bagus, modelnya rada-rada antik-antik gimana gitu. Ayo, silakan angkat tangan. Salah enggak apa-apa, paling tak suruh pulang aja. Monggo, sakme ini langsung hadiahi. Asy-Syakur, apa artinya? Angkat tangan. Yang ngomong bersyukur ambil satu-satu. Tolong panitia. Mana tadi yang ngomong bersyukur, kasih, ada 3 orang tadi. Kenapa? Bukunya sama. Oh iya, ganti. Terserah antum lah, kayak nokopo boleh. Insinyur Ahmad Qasim hafal Al-Quran dalam sebulan. Wih, buat saya aja ini. Sudah hadirin, apa yang lebih lengkap? Kalau cuma Asy-Syakur, Allah yang bersyukur. Tunggale nggih kathah. Tunggale akeh ngomong ngono iku wakeh. Asy-Syakur, Allah bersyukur. Lah kalau Allah bersyukur, saya mau tanya, Allah bersyukur kepada siapa? Loh Allah itu yang punya segalanya kok. Panjenengan pernah ngasih apa buat Gusti Allah? Kok kemudian Allah bersyukur tadi tanggung jawab yang dapat buku? Ayo, panjenengan ngomong bersyukur tadi tanggung jawab, ayo. Bersyukur kepada siapa? Loh, Allah bersyukur kepada Allah lah lucu. Rifki, kula matur suwun damel Rifki. Pripun iki ae Pak? Bagaimana? Ibu-ibu, wah ibu-ibu ini nampaknya cerdas. Nampaknya loh nggih. Terbukti apa ndak ya bumbuan panjenengan yang harus mempertaruhkan ini. Bu, Asy-Syakur apa artinya?
Mirip-mirip, timbang gak wis nun sewu. Bu. Kalau ibu-ibu bisa jawab, tak ajak jalan-jalan ke Kapadokia. Ra ngerti batur kok. Apa Bu Kapadokia itu? Wis lupakanlah itu. Ini waktunya mepet. Asyakur, betul Pak, artinya syukur ya. Artinya Allah itu berterima kasih. Atau Allah itu menerima syukur. Ketika ada hamba Allah yang bersyukur oleh Allah, Rasul melakukannya ringan ngerti? Tidak pernah panjang-panjang. Qobliyah subuh itu singkat. Apa pahalanya qobliyah subuh? Masya Allah panjenengan dalilnya nggak medal ya, kula malih sungkan loh ngeten iki. Waduh Ustadz Abadi, kenapa diundang ke sini karena Ustadz kabeh. Lebih baik dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Rong rokaat oleh dunyo sa isine. Lu panjenengan kerja sama bos itu loh saulan. Gitu ku beras 5 kilo kadang-kadang gak cukup. Iya, itulah Allah yujazi al-qalil bil katsir. Amalan kecil oleh Allah dibalas dengan pahala besar. Salah satunya zikir. Saya mau tanya jujur, ndak usah pura-pura, ndak usah sungkan, ndak usah apa lagi. Nah ini ya Ustadz ceramah mau ditinggal yang ini kelak gak wedi kualat biasanya. Nanti ada apa-apa mesti. Contohnya hadirin zikir. Contohnya apa? Zikir. Amal kecil pahalanya besar. Panjenengan nanti Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah ini tidak akan berhenti zikir. Amin. Setelah ini insya Allah panjenengan mikir, oh alah, tiba no pahalane gede. Ternyata bayarannya besar, ganjarannya besar, pahalanya luar biasa. Dalam keadaan mek ngobah lambe, sing penting ojo sampai turah. Ngerti? Ojo sampai turah. Apa lambe turah apa Bu? Dower. Wah bagus. Ini artinya betul-betul masih murni nih ya, murni. Gak ngerti Instagram blas ya, apik. Ini jarang lo ketemu di tempat lain model begini. Ditanya lambe turah jawabanin dower itu jarang ini. Masya Allah. Coba laki-laki diem dulu. Ibu-ibu lah ngerti. Bu, lambe turah apa Bu? Ini saya kayak masuk dunia lain modelnya ini. Lambe turah monyong. Lambe turah itu Bu, ada salah satu akun titik-titik. Karena ini live televisi, kita ngomong nanti somasi nggak dibalas, tuntutan nggak beres, kuburan. Na'udzubillah nas'alullah salamata wal afiyah. Lambe turah itu Bu, itu nama salah satu akun titik-titik di sebagian media sosial yang isinya mulai pembukaan sampai khotam, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu gosip. Itu namanya nanti saya dikira iklan. Nggak usah wis, lupakan itu. Nah maka panjenengan menggerakkan bibir untuk sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Itu semua kebaikan panjenengan dapat. Nah maka salah satu bukti bahwa Allah itu asyakur, apa tadi asyakur? Membalas amal kecil dengan pahala yang besar. Salah satu buktinya adalah zikir. Saya tanya, zikir berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan? Panjenengan gak tahu gak zikir ngoten niku? Terus zikir 24 jam? Ringan. Tapi ingat, di balik ringannya zikir ada orang-orang yang tidak mampu zikir. Apa artinya? Loh, zikir itu enteng, zikir itu ringan. Kenapa yang ringan saja kok sampai tidak bisa? Artinya kebangetan. Itu artinya orang yang memang oleh Allah sedikit pun tidak diinginkan kebaikan untuknya. Hati-hati. Kalau yang ringan pahala besar saja panjenengan tidak mampu,
Hadirin tidak mampu, terus mana mungkin mau tahajud, mau poso Senin Kemis, mau puasa Daud, apalagi mau amal-amal yang lain. Seperti apa amal yang lain? Mungkin nunggu di masjid sampai syuruk istiqomah, abot. Lawang sing enteng aja gak kelakon, yang ringan saja tidak bisa diamalkan. Nah sekarang begini hadirin, semua keburukan, mulai maksiat, semua keburukan lah, pacaran, ndak nutup aurat. Masya Allah loh, batur ini semuanya nutup aurat loh, masya Allah. Baru di sini saya lihat nutup aurat kabeh itu, tapi pas di masjid. Panjenengan lek medal ngoten niku auratnya nggih medal juga. Iya, panjenengan kalau keluar gitu auratnya keluar juga, Bu. Bu, ini jilbab dipakai terus selama keluar rumah atau kalau keluar masjid jilbabnya juga dilepas? Pakai terus? Tenane. Kamar mandi? Sorry, pakai terus. Sudah. Semua awal keburukan panjenengan dengerin. Ini jangan diremehkan. Semua keburukan panjenengan bohong, panjenengan khianat, panjenengan nipu, panjenengan na'udzubillah, mengkhianati suami, mengkhianati istri, mengkhianati orang lain, janjian, bleset. Semua keburukan awalnya apa? Lupa zikir. Itu sudah. Lupa zikir. Tadi ayatnya dibacakan di Masjid Al-Hasbi tadi menjelang azan subuh, itu surat apa? Al-Kahfi. Siapa yang baca Ustaz? Saya minta rekamannya. Enak, masya Allah. Iya, baru ini saya dengar seenak itu. Atau gara-gara tempatnya ya, karena dengarkannya di Batur jadi kerasa enak gitu. Jangan-jangan begitu. Dalam surah Al-Kahfi apa Allah katakan? Nabi Muhammad itu manusia terbaik secara mutlak. Secara apa? Mutlak. Siapa yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Siapa yang lebih keren dibanding Nabi Muhammad? Tidak ada. Orang terbaik, yang paling kenal sama Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang ibadahnya paling kuat, yang paling baik sama istrinya, yang paling penyayang kepada umatnya. Betul apa tidak? Sekarang lihat, Nabi Muhammad manusia terbaik, Allah perintahkan suruh apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sabar duduk bareng ahli zikir. Sampai Nabi Muhammad Allah perintah suruh ngumpuli ahli zikir. Dan bukan cuma itu, bukan cuma disuruh kumpul orang yang senengane zikir, tidak cuma itu. Pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada, tapi perintahnya apa? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan wajahmu dari mereka. Berpaling itu secara wajah, itu kalau bahasa kami di Jawa Timur sana itu melengos. Kalau di Batur apa? Melegos. Apa? Melegos ya. Ya mirip-mirip, beda dikit lah ya. Melengos, melegos. Sekedar misalkan orang yang zikir di sebelah sana, saya ngadep sana, itu tidak boleh sama Allah. Dan yang dilarang bukan saya, yang dilarang manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad. Sekedar ada orang zikir, saya disuruh kumpul, disuruh sabar, disuruh duduk, disuruh bareng mereka. Plus tidak boleh ketika ada orang jual sepeda motor obral, itu langsung saya gini, wih, sepeda motor obral, itu sama Allah dilarang. Bayangin, sampai sekedar melenggos, melegos, hanya sekedar melegos dari orang yang zikir itu tidak boleh, apalagi meninggalkan. Terus Allah bilang apa?
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Jangan sampai kamu ikuti, jangan sampai panjenengan kancani, jangan sampai panjenengan turuti orang-orang yang Allah lalaikan hatinya dari zikir. Ingat, berarti kalau panjenengan tidak bisa zikir, bukan panjenengan tidak mau, tapi Allah melihat panjenengan gak pantas zikir. Masya Allah, coba lihat. Bukan panjenengan, loh, lek kepingin hati ya dadi ahli zikir. Tapi apakah semua orang yang kepingin jadi ahli zikir bisa terwujud? Ndak. Ada orang-orang yang duduk ngelamun rong jam gak wiritan blas. Ada? Jangan-jangan panjenengan orangnya. Diam gitu. Ini dipajang di kebun binatang pantes nampaknya. Lewang menungso kok gak obah blas. Apalagi kalau ngelihat orang-orang yang menghisap rokok itu, ada yang lebih lucu lagi, gak duwe untu. Itu kadang-kadang kalau punya gigi tapi palsu, itu untunya melok kesedot. Kemudian dikeluarkan metu sak ususe kabeh. Amin ya robbal. Mboten amin. Ketara ngerokok kabeh ini. Sudah, lanjut hadirin. Maka ketika orang itu tidak mampu zikir, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Madani TV, kalau tidak mampu zikir, itu masalahnya apa? Masalahnya bukan panjenengan ndak ngerti zikir itu penting, bukan. Panjenengan ngerti zikir penting. Bukan panjenengan tidak ngerti zikir itu pahalanya besar. Panjenengan tahu zikir pahalanya besar, tapi apa? Allah melihat panjenengan gak pantas dijadikan ahli zikir. Sama seperti Al-Quran. Sama seperti Al-Quran. Siapa tadi yang kasih buku satu? Ayo ngaku yang tadi. Panjenengan dapat 2. Alhamdulillah. Kuatir konangan. Alhamdulillah dapat buku. Nanti lagi satu ya yang kerungu. Siapa yang ngentut? Jangan yang ngentut ya. Sudah. Sama seperti Al-Quran, Bu. Apakah setiap orang yang bisa membaca Al-Quran pasti gemar membaca? Bu, tidur. Bu, apakah setiap orang yang bisa baca Al-Quran pasti gemar membaca? Belum tentu. Kenapa? Loh, moco lo yo iso. Kenapa dia tidak mau baca? Bukan dia yang tidak mau membaca, tapi apa? Al-Quran yang tidak mau dibaca sama orang model dia. Nah, maka hati-hati yang tidak pengen belajar ngaji itu. Bukan panjenengan tidak punya waktu, salah prioritas. Bukan panjenengan sampun sepuh, lumak lapi. Jangan-jangan meninggal pas belajar ngaji. Husnul khotimah. Kenapa? Itu jamaah batur meninggal. Enggih, keleleken ilat pas ngomong bot. Katanya Ustadz, bot itu lidahnya disimpan di gigi geraham sebelah kiri. Bot. Mati dia. Insya Allah surga. Kenapa? Meninggalnya waktu belajar Al-Quran. Pengen ngoten niku. Yo kok aneh heran Ustaz, kok mati nih keleleken nila tuh yang mbok liyane ae. Mati pas sujud gitu masih lumayan ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah, bukan panjenengan tidak mau zikir, tapi Allah melihat Anda tidak pantas zikir. Maka apa Allah katakan? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti,
jangan dijadikan teman, jangan dituruti orang-orang yang memang Allah menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah. Kenapa? Allah maha mulia, tidak pantas diingat oleh orang yang hina. Betul enggak? Panjenengan mau ketemu Bapak Presiden tercinta Joko Widodo, sembarangan bisa masuk? Panjenengan saya bilang tercinta kok diguyu Pak nih. Milih siapa dulu? Ayo ngaku. Ngaku. Hati-hati loh. Ini live televisi loh ini, ayo. Ini nanti Pak Al-Hasbi bisa ditutup loh ini. Coba, apa setiap orang bisa ketemu sama Pak Presiden Jokowi? Kemudian bajunya kotor, mulai sawah, bawa arit. Saya mau ketemu Pak Jokowi. Kira-kira boleh masuk? Tidak boleh. Kenapa? Tidak pantas. Pak Jokowi presiden, orang mulia. Lo kok mau ketemu orang mulia awae rusuh, reget, badannya kotor? Tidak boleh. Sama pas pampres panjenengan diginiin. Tidak boleh. Sama zikir, Allah itu mulia, maka Allah tidak pantas diingat oleh hati yang kotor. Maka panjenengan paksawan zikir, paksa untuk bisa zikir. Untuk apa? Supaya kita itu mendapatkan kemuliaan dari kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang-orang yang tidak pernah zikir. Ojo dieloi. Kenapa? Dua. Wattaba'a hawa, mesti nuruti hawa nafsu. Orang yang tidak pernah zikir, dia dipermainkan oleh hawa nafsunya. Kepingin makan, gak tahu ngempet poso blas. Kepingin tidur, bablas subuh ya ora apa-apa. Kenapa dia mengikuti hawa nafsu? Ndak pernah zikir. Maka orang itu kalau mampu zikir tidak putus dari lisannya, Allah menjaga dia dari keburukan hawa nafsu. Kepingin apa boten? Kepingin, maka pakson panjenengan Pak. Walaupun kita di Muhammadiyah ini pakai tasbih lo ndak popo. Pakai tasbih itu loh. Jangan dibilang pakai tasbih kayak orang Hindu. Apa cerita ini? Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, dan ulama-ulama di Saudi yang lain, apalagi ulama Mesir, apalagi ulama Yaman, itu memperbolehkan. Bukan mereka yang bilang boleh, tapi memang syariat bilang boleh. Karena orang pakai tasbih itu membantu supaya dia eling zikir. Coba tangannya masuk kantong, oh tasbih, subhanallah. Atau kalau sekarang ada alat hitung itu loh, yang di apa? Iya, ditaruh di jari, harganya murah itu. Mau tak belikan nanti dijual di sini. Lumayan kan, situ badi 2.000 wong sak meni kae, bisa berangkat umroh saya. Boleh jualan di masjid. Ya nanti di luar ya, lewat Ustadz Abadi, Ustadz ya tak kirim dari Jawa. Alat zikir tuh Bu, ada kayak jam tangan kecil gitu kan, diikatkan di jari telunjuk, kemudian dipenei sama jempol. Subhanallah, subhanallah. Nanti dihitung, oh sudah 33, ya wes cukup. Atau kalau panjenengan mau zikir yang jumlahnya sampai 100, seperti apa? Subhanallahi wa bihamdi. Oh 73 kurang 17. Oh 92 kurang 8. Boleh apa enggak? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Kita kepingin terjaga dari hawa nafsu. Dan orang yang banyak zikir, Allah menjaganya dari keburukan hawa nafsu. Maka orang yang lupa zikir, apa Allah katakan? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Yang kedua, urusane mesti ruwet. Wis, panjenengan mikir, aku ngurus iki kok gak mari-mari yo. Ngurus surat persetujuan nikah lagi dari istri pertama kok gak keluar-keluar ya. Bu, boleh suaminya?
Lek ngomene gak peduli ngantuk, gak peduli semangat ya krungu. Bu, boleh. Ndredeg sak sikil-sikile. Boleh, ya Bu ya. Boleh. Boleh. Bu, oh titik masuk ra oleh. Bu, boleh ya? Alhamdulillah. Coba cek yang ngomong istrinya siapa tadi. Ayo berangkat suaminya. Ya bukan cuma itu, ngurus apapun ruwet. Wa kana amruhu furuta. Mesti urusannya dia melampaui batas. Gak ngerti waktu, gak ngerti konco apik, konco elek, gak ngerti bagaimana berdagang yang mendatangkan barokah, gak ngerti mana uang yang haram, gak ngerti mana istrinya orang, gak ngerti batasan dalam pergaulan, gak ngerti. Kenapa? Awalnya karena Allah menjadikan dia lupa zikir. Maka hati-hati. Sekarang lihat, panjenengan pernah dengar ceritanya Nabi Yunus? Pernah? Yang dimakan ikan paus, bukan dimakan, bukan. Lek dimakan ya dikerembus, ditelan. Matur suwun nggih, ya Allah saya bingung tadi. Diapain Nabi Yunus ini? Panjenengan ingatkan. Kasih buku. Mana yang ngomong ditelan tadi? Kasih. Jangan wis mek ngono tok mosok oleh. Tidak apa-apa tapi kok empane. Ya kasih. Jangan nanti direkam. Silakan. Mana yang waktu itu ngasih saya minum? Mana? Mas siapa? Mas Ari. Jangan pure, baper. Ini ketua Muhammadiyah Ustaz, jangan juga mau ketua pemuda diguyoni mbak Ustaz, daripada ndak kan begitu. Monggo Mas. Serius ya. Mana yang ngomong ditelan tadi? Angkat tangan. Loh kok mali akeh? Tadi cuma satu. Ibu-ibu di belakang sana yang pakai mukena warna biru tua. Calon mantu aja. Sudah nikah? Nunggu apa? Nunggu. Sudah nikah belum, nunggu apa? Dijawab Mas, nunggu istri gitu. Sudah. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Fi dhulumatin thalath, di dalam 3 kegelapan, peteng dedet. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Bayangin, kira-kira kalau orang-orang teriak dalam perutnya ikan, di dalam dasar laut, kedengeran enggak sama manusia? Terdengar enggak? Cower jerit, tolong. Ada yang dengar? Kalau tidak ada yang dengar, siapa yang bakal nolong? Kan gak kerungu menungso. Manusia tidak dengar, bisa manusia nolong dia? Tidak bisa. Nabi Yunus lihat, dakwah di kaumnya, dakwah ditolak, gitu kan? Lama-lama Nabi Yunus mikir, kok nih dakwah ini nampaknya kurang sukses di sini. Ditinggal kaumnya, dalam keadaan kecewa, naik perahu sampai tengah laut. Malam ada gelombang besar, dipilih sama nahkodanya, ini mesti ada orang yang tidak disukai di perahu ini. Bagaimana cara mencarinya? Kayak ibu-ibu arisan itu, buka seret, Yunus, angkat tangan yang namanya Yunus, langsung angkat tangan, buang, blung. Semudah itu buang Nabi, ya Allah gitu. Buang dari bawah, ditampani sama ikan paus, masuk, bawa masuk ke dasar laut. Apa Nabi Yunus ucapkan di dalam perut ikan paus? Zikir. Zikirnya apa ibu-ibu? Lu kok wis pinter? Buat apa ngaji pulang? Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
zalimin. La ilaha illa anta. Hamba mengaku ya Allah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Engkau. Ini sesungguhnya hamba kuntu termasuk di dalam minadz zalimin, di kalangan orang-orang yang zalim. Apa ayatnya mengatakan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Sekiranya itu apa? Maksud sak masjid renek sing roh. Misalkan, sekiranya, andai kata Yusuf ini dulu loh ya, bukan sekarang waktu ditelan ikan, bukan, dulu. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya dulu Nabi Yunus ini tidak gemar zikir, dulu, bukan sekarang. Sekarang keadaannya di mana? Di dalam perut ikan paus. Dan zikir waktu terjadinya musibah itu bahasa kami di Jawa Timur kasep. Di Batur bahasanya apa? Wait, kasih buku, masya Allah, kepewenak era Batur ini luar biasa. Telat, kasep, gempa bumi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya al-hasbi adzan cangkru andik ngarep. Saiki gempa moro-moro adzan. Atau kalau ndak Allah, biasanya dangdut, orkes. Ndak ngefek, telat. Maka Allah katakan tentang Nabi Yusuf, falaula annahu kana minal musabbihin. Dulu Yusuf ini senengane zikir. Hobinya apa? Zikir. Allah bilang kalau saja dia tidak gemar berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tetap dalam perut ikan sampai kiamat tidak akan keluar. Berarti saya mau tanya, yang menyelamatkan Nabi Yunus itu zikir saat itu yang dia baca di dalam perut ikan, atau keadaan sebelumnya yang dia rajin zikir? Yang mana? Sebelumnya. Berarti mumpung keadaan masih nyaman, masih tenang, masih aman, banyak-banyak zikir, sehingga ketika terjadi musibah, zikir panjenengan dikenal malaikat. Apa ceritanya ayat ini? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya dia dulu tidak gemar zikir, tetap dalam perut, tidak akan keluar sampai kiamat. Ketika Nabi Yunus zikir, Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus diulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus diulang. Semuanya hafal kan? Yang ndak hafal nanti tanya sama temennya, opo mang wiritane? Aku ya ora hafal. Tanya lagi ke temen yang lain, opo? Aku ya gak hafal. Lo gak hafal kabeh. Sudah aman. Kalau ndak hafal semua, buka rekamannya. Apa sih wiritane? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Malaikat di langit, Pak, itu heboh. Kok dari tadi 5:30 terus Ustaz ya? Ngoyo lho Ustaz. 5:30 jek kurang mana? Oh itu, tak kira itu. Panjenengan lihat itu jam berapa itu? 5:30 kurang, tak kira kira entek-entekan ini gak jam 6:06. Ditipu sama Batur ini ya. Ini jangan-jangan jebakan, di prank saya di sini ya. Saya lihat dari tadi, ngotot 5:30 gak mari-mari. Itu aja dengan lihat itu jam berapa itu?
Ya Allah. Itu mbok tukokne baterai. Perasaan di kantong saya ada dolar. Oh, baju yang satunya. Sudah, saya digoda sama Ustadz Abadi tadi. Ustadz, waktu pengajian yang sebelumnya itu gara-gara mejanya sama, maka pengajian yang subuh dikira rekaman tadi malam. Padahal beliau nyindir saja nih gutuk meja nih, kelambine Ustadz gak salin. Maka sekarang bawa sak koper saya. Saya bilang, Ustadz, sekali ngaji salin ping 4 bisa saya sekarang. Sak koper. Nyindirnya halus gitu. Ini Ustadz pakai meja ini dulu, biar nanti malam ganti meja, biar dikira rekamannya baru, ndak dikira rekaman lama. Nyindir. Sementara kami ini punya prinsip. Apa prinsipnya? Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat iku wis ngerti. Maksudnya ya mbok salin Ustadz. Ini saya pun tidak pernah saya pakai kopiah hitam ini. Cek ketorong kok bengi rekaman anyar gitu loh. Sekarang hitam, nanti malam putih insya Allah. Panjenengan lihat gamis. Nggak pakai sarung, gamis. Pakai kopiah putih. Cek ketorong tuh ganteng Didi. Lanjut, astagfirullahaladzim. Maka ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus zikir, Pak. Zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, apa yang terjadi? Malaikat di langit gempar. Gempar itu apa? Heboh. Bingung malaikat ini, ngomong mbek konco nih, saut ma'ruf lakinil makanil gharib. Iki suara kok kita kenal ya, wiritane wiritan sing sering kita denger ini, tapi kok tempatnya aneh. Laporan, kenal ndak? Iya, iki suara biasa nih iki. Ini suara yang sering zikir ini, tapi tempatnya kok beda. Lapor sama Allah, ya Rabbi, sautun ma'rufun min makanin gharib. Ya Allah, itu ada suara zikir yang kami kenal, tapi tempatnya kami tidak tahu ya Allah. Disuruh sama Allah keliling bumi, cari Batur tidak ketemu, Wonosobo tidak ketemu, Kawah Dieng tidak ketemu, turun dikit mana Magelang tidak ketemu, turun dikit Temanggung tidak ketemu, turun lagi sampai Kediri tidak ketemu, cari ke Malang tidak ketemu, muter sak dunia tidak ketemu. Lapor, ya Allah tidak ketemu. Tapi penasaran ya Allah, ini suara kami kenal ya Allah. Nampaknya orang yang zikir ini perlu pertolongan. Allah bilang cari di laut, masuk malaikat diving, menyelam di lautan, cari ini suara tuh kok endi, ketemu Pak di perutnya ikan. Dibilang pantes kami kenal ini suara. Ternyata yang zikir orang yang biasanya lisannya tidak pernah putus dari zikir. Nabi Yunus lapor sama Allah, ya Rabbi, betul kan kata kami kenal suara ini. Ini suara yang biasa kami dengar, rajin zikir. Tempatnya aneh, kenapa? Dek wetenge iwak ditelen ikan, apa kata Allah? Keluarin iwak ini, ceples di malaikat, tas mencela, didik-didik, muntah, keluar Nabi Yunus alaihi salam. Selamat apa tidak? Selamat apa tidak? Yang bikin Nabi Yunus selamat apa? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Apalagi panjenengan guyu. Haji? Bukan. Umroh? Bukan. Apa yang bikin Nabi Yunus selamat? Zikir. Apa yang bikin selamat? Zikir. Tapi ingat, zikirnya bukan ketika terjadi gempa bumi, bukan ketika terjadi gunung meletus, tapi waktu aman seperti ini yang banyak zikir. Maka Rasulullah mengingatkan ibu-ibu, bu, panjenengan kok nggih tega petan niku lho, ya Allah. Bu,
Masih dengerin saya? Masih? Saya kok sudah capek ya. Begini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di waktu Anda senang, maka di waktu Anda sedih Allah ingat sama panjenengan. Jadi biar ketika kita ada masalah, ketika sedang terkena musibah, ketika sakit, rumah tangga sedang tidak baik, sama Allah panjenengan ditolong, dikasih jalan keluar, dikasih rezeki, dikasih kesembuhan. Syaratnya apa? Waktu senang sering ingat Allah. Nah, ingatnya gak usah sing neko-neko. Iling Gusti Allah langsung nisore wit gede. Kerutuan godhong tuk sip mulai dadi wong sugih. Ada di sini model begitu. Semeding ngenteni kerutuan godhong, ya ora iso godhonge sik ijo kabeh. Ndak perlu zikir. Apa zikirnya, Pak? Saya kasih zikir yang paling dicintai Allah. Zikir yang paling dicintai oleh Allah. Begini hadirin, kita itu kan orang-orang yang oleh Allah disuruh banyak ibadah, nggih. Dan ibadah itu kan macem-macem. Ada ibadah yang berat, seperti sholat tahajud, berat Pak. Kalau Allah ndak tolong ndak akan bisa. Kalau Allah ndak pilih ndak akan bisa. Sholat 5 waktu ke masjid berjamaah berat. Poso Senin Kemis. Ibu-ibu sampun puasa Senin Kemis? Sudah? Kok selamat hari Ahad ini ya? Coba hari Kemis kita buktikan mereka ndak dapat makan ini. Apalagi puasa Daud, berat mboten Pak? Berat. Ngaji sehari, one day one juz. Apa artinya itu? 1 hari 1 juz. Berat napa enteng? Yo nemen berat ya, sadina sak lembar gak karuan. Ustaz lah kok sedina sak lembar, turutan nikro niku lho mboten nate mbika. Astagfirullahaladzim. Bikin pengajian khusus lansia. Khusus apa? Lansia. Setuju Bu? Dari dulu saya kesini ngomong gitu setuju. Sudah ada sekarang. Ngenteni kiamat apa? Sudah, lanjut. Ada seorang laki-laki tua betul, tua gitu. Jalan pakai tongkat. Antara jalannya sama berhentinya banyak berhentinya. Jalan 2 langkah, berhenti 2 hari. 2 hari berhenti agak lama. Jalan lagi, ngitung ke. Tapi laki-laki tua ini radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi. Datang sama Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alai." Ini loh Pak, pinter Pak. Pinter, tua tapi ngerti bahasa Arab loh Pak. Masya Allah loh. Ini tua pinter bahasa Arab. Bahkan saya waktu umroh itu ketemu Pak kecil-kecil bahasa Araban. Kok pinter, sik cilik-cilik bahasa Arab loh. Ya am, ishtari ya am. Iki Dik, Malang gak model kayak gini iki. Kecil biasanya arek Malang itu. Sam tenan di Sam. Sam tenan. Di Mekah sana anak kecil itu bahasa Arab. Masuk kaget saya. Iki gurune mesti pinter iki. Kenapa? Iya, tapi saya tes pakai bahasa Batur. Priben kabare? Abah. Nggak ngerti, kalah sama orang Batur ternyata ya. Saya kerenan sini orang Batur cilik-cilik ngerti bahasa Jawa. Sudah. Itu bapak-bapak tua ngomong sama Nabi Muhammad dalam satu hadis, dikatakan usianya mendekati 90 tahun. Nun sewu nggih. Angkat tangan yang usianya 80 ke atas, angkat tangan. Angkat tangan. Ayo ngacung.
Kuatir konangan. Alah serapopo, dari wajah lo ketahuan. Mana yang di atas 80? Masya Allah, Mbah Putri, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, kuat ibadah, Allah karuniai bahagia dunia sampai akhirat, meninggalnya husnul khatimah. Amin. Doakan orang sak masjid, Masya Allah. Ngaku 80, ngaku. Tak dongakno lho. Mpane umure ya kisinan ya ora gelem ngangkat tangan. Sudah. Tua ndak kuat, suruh puasa ndak kuat, suruh sholat berdiri ndak kuat, apalagi suruh nikah lagi ke amper, susah sudah, apalagi berangkat jihad, wah gak iso, ngangkat pedang, ndak kuat. Maka dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, syariat Islam ini banyak betul, sementara saya laki-laki tua, tenaga saya sudah lemah. Kalau diminta mengamalkan semuanya saya tidak kuat. Terus laki-laki tua ini minta sama Kanjeng Nabi satu amalan untuk menutup amalan yang lain yang dia tidak mampu kerjakan. Iya enggak? Jaluk amal. Wes Kanjeng Nabi, faj'al li amalan atashabbathu bih. Pilihkan saya satu amal yang amal itu menutup amal lain yang saya tidak mampu lakukan. Apa kata Kanjeng Nabi? Penak Pak. Rasulullah itu paling sayang kepada umatnya. Maka ketika ada orang tanya, ndak kuat sholat, yo gak dikongkon sholat. Ndak kuat jihad, yo ndak dikongkon jihad. Disuruhnya apa? Ij'al lisanak ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu basah dengan zikir. Ojo sampai pedot zikir, terus zikir. Itu tadi saya bilang, untuk yang sudah sepuh-sepuh, kan kadang-kadang sholat tahajud sampai semalam 3 juz berat. Puasa sunnah Senin Kemis kadang-kadang jam setengah 10 pagi sudah mulai ndak kuat. Diajak umroh, wis naik pesawat lama kakinya ndak kuat, nanti lagi mikir tawaf ya, apalagi sudah tidak bisa. Maka apa? Jadikan lisan panjenengan tidak pernah kering dari zikir. Itulah kenapa saya sarankan, monggo kalau panjenengan mau banyak zikir dalam keadaan usia sudah lanjut, sudah sepuh, maka nyekelo tasbih. Sombong wis gak usah ngurungokno wong, ben diwara sombong, diwara riak, yang penting saya pegang tasbih, cek eling zikir, gak tahu lali, biar saya senantiasa ingat zikir. Rasul bilang apa? Ij'al lisanak ratban min zikrillah. Jadikan lisanmu tidak pernah putus dari zikir. Kemudian apa hadirin? Panjenengan tahu sahabat Nabi, orang yang paling baik, ibadahnya paling kuat, jihadnya paling serius, sodakohnya paling dermawan, itu ternyata jealous. Apa jealous itu? Ah, ibu-ibu. Bu, jealous apa? Oh, Masya Allah, panjenengan kok ngerti? Pernah tinggal di Malang mesti. Kalau sini yang bumbuan loh ya. Nanti marah lagi, ndak guyon ya. Karena sekarang ini usumane wong lapor ya, dibilang ini dikit lapor, ini lapor bayu. Coba saya masih kecil di Malang dulu dilokno mbek kancane, wadulan. Ngerti wadulan? Digudo koncone lapor bapake, "Pak, aku diwara anake Pak Brewo." Bapake teko, "Hai, sudah." Para sahabat Nabi merasa apa? Merasa cemburu. Kepada siapa? Kepada orang yang Nabi Muhammad katakan mendahului para sahabat. Sahabat, kata Nabi, panjenengan semua kalah. Sahabat gak terima. Kanjeng Nabi, kami ini sahabatmu, mosok kami kalah? Kalah dengan siapa? Apa Rasul katakan? Sabaqal mufarridun. Kalian dikalahkan oleh mereka yang namanya al-mufarridun. Siapa namanya? Al-mufarridun. Para sahabat tanya, "Ya Rasul,
siapa al-mufarridun itu yang kami sampai engkau katakan kalah dengan mereka, pahalane kalah dengan mereka, surgane kalah dengan mereka. Siapa al-mufarridun? Dengerin, wenteng. Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Al-mufarridun yang sampai kanjeng Nabi katakan mengalahkan para sahabat itu laki-laki yang banyak zikir dan perempuan yang rajin zikir. Itu sampai para sahabat Nabi cemburu. Loh, mosok mek wiritan tok kami kalah? Iya, karena apa? Zikir itu amal yang pahalanya paling besar. Penutup, sebelum saya tutup dengan zikir yang paling utama ya. Sebenarnya kalau lanjut sampai 6:30 gitu materi ini saya akeh. Kitab sak mini kandele lho. Mosok ya diwaca kabeh tapi. Begini. Dari hadis yang sahih riwayat Abu Darda. Riwayat siapa? Abu Darda. Dengerin. Wih, ini keren banget. Dan orang itu kan senengane begini hadirin. Contohnya gini, panjenengan baca hadis Arba'in Nawawi, hadisnya 42. Dari hadis yang pertama sampai hadis yang ke-42, itu kan mesti ada hadis favorit kan? Iki loh hadis Arba'in Nawawi sing aku paling seneng. Kan mesti begitu. Buka Al-Qur'an, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka panjenengan pasti punya surat favorit kan begitu? Ini kayak cocok banget buat saya gitu loh. Nah, maka hadis ini hadis favorit untuk saya. Insya Allah panjenengan juga. Enak hadisnya Pak. Apa hadisnya? Dari hadis Abu Darda Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau ndak tak tunjukkan, kata Nabi Muhammad kepada para sahabat dan untuk kita umatnya, mau ndak tak beritahu amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Masya Allah Pak. Wa azkaha inda malikikum. Amal yang paling suci di sisi Allah. Wa arfa'iha lidarajatikum. Dan amal yang paling cepat meningkatkan derajat kalian di sisi Allah. Wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal fiddah. Pahalanya amal ini lebih besar dibandingkan orang yang sedekah emas dan perak. Pahalanya lebih besar dibanding sedekah apa? Emas. Ibu-ibu pernah sedekah ngelepas cincin? Cincin emas loh, jangan besi. Pernah sedekah ngelepas cincin? Belum. Kapan? Mau kapan? Sini. Mumpung saya lagi bangun masjid. Cincin boleh. Ustadz gak punya cincin. Punyanya kalung 5 kilo. Rapopo tambah api. Saya ini enakan ke orangnya. Kalau cincin gak mau, gelang ya oleh. Gelang gak duwe, kalung ya rapopo. Enggak, jangan. Nanti dikira seperti itu, Ustadz itu. Sudah, enggak. Saya enggak minta Bu. Tapi kalau panjenengan ngasih, saya enggak nolak. Podo ae ndak guyon-guyon. Sudah. Amal ini lebih baik dibandingkan pahala sedekah emas dan perak. Dan kerennya lagi, wa khairin lakum, dan lebih baik untuk kalian min antalqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Amal ini pahalanya lebih besar dibanding orang yang berangkat perang. Nomor 1, amal yang terbaik. Amal ini paling suci di sisi Allah. Amal ini yang paling cepat meninggikan derajat. Amal ini pahalanya lebih besar dibandingkan infak emas atau perak. Amal ini lebih hebat dibandingkan berangkat perang, jihad. Para sahabat mikir, ini jelas abot ini. Ternyata apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Masya Allah. Tapi ingat, zikirnya bukan zikir amatiran. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang wedok liwat. Tes.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bakul cilok lewat. Terot, terot. Cilok, cilok. Atau kalau ibu-ibu lagi wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Daster murah, daster murah, daster murah. Daster murah. Nah, itu amatir. Zikir itu yang keren, yang fokus, banyak, istiqomah, masuk ke dalam hati gitu. Jangan daster murah, daster pindang, 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 pindang. Tahu bulat, tahu bulat aja. Itu amatir. Maka apa amalan itu? Zikir, mengalahkan jihad, mengalahkan sedekah emas, sedekah perak. Zikir yang banyak. Allah katakan dalam Al-Quran, "Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang yang banyak zikir, laki maupun perempuan, Allah kasih paling apes minimal 2. Nomor 1, diampuni semua dosanya. Masya Allah. Yang kedua, Allah masukkan dia ke dalam surga. Sekarang hadirin, Ustadz, apa sih zikir yang paling baik? Ada zikir yang paling baik dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan Al-Qur'an pada ayat Al-Baqiyatus Shalihat. Apa Al-Baqiyatus Shalihat? Amal yang pahalanya terbaik tidak bisa hilang. Simpanan yang paling mahal ketika panjenengan meninggal dunia. Amal yang paling keren yang mengalahkan amal yang lain. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan Al-Baqiyatus Shalihat. Kebaikan yang kekal tidak akan hilang. Itu zikir 5. Ini yang terbaik. Wis 5 iki panjenengan cekel, selamat dunya, selamat akhirat. Nomor 1, Subhanallah. Nomor 2, walhamdulillah. Nomor 3, wala ilaha illallah. Nomor 4, Allahu Akbar. Ditambahi sama Sayyiduna Utsman bin Affan. Sayyiduna Utsman mengatakan, aku mendengar langsung dari kanjeng Nabi. Apa itu? Wala haula wala quwata illa billah. 5 ini panjenengan banyakin. Selamat dunia, selamat akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Yang banyak itu insyaallah amalan ringan dengan pahala yang paling besar. Ibu-ibu bisa zikir? Bisa? Zikir berat atau ringan, Bu? Bapak-bapak sakit zikir? Berat atau ringan? Mulai hari ini banyakin, Pak, ya. Insya Allah nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya kasih hadiah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ini karena jilbab ya, maka saya kasih buat ibu-ibu. Itu mbah yang umurnya tadi di atas 80 tadi. Yang paling depan itu, yang paling depan itu yang usianya ada 80. Nanti kalau ngasihkan ini mana mbahnya tadi, mana mbah? Kok mbahnya ini? Loh, mbah sampean? Ya Allah, ganti. Nepotisme. Enggak, tetap. Masya Allah. Cucu, ini namanya rezeki cucu soleh. Satu lagi. Oleh ngene ndangak kabeh tadi. Cerita ndangak. Untuk yang mau nikah, siapa yang mau nikah? Laki-laki yang mau nikah, bulan ini nikah siapa? Angkat tangan. Yang bulan ini mau nikah. Oleh mau ya mau kabeh sing tenanan. Yang bulan ini insya Allah mau mengadakan ijab kabul, angkat tangan.
kok enak batur nih gak gampang bowoh di sini ya. Jawa Timur sana bowoh terus bowoh rabi tok gak mandek-mandek. Wes buat adik kecil ini nanti kasihkan umiknya ya, silakan ambil gak kelem ya wes. Anaknya kok nggih mboten napa-napa. Terima kasih, jazakumullah khair. Itu hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Pak ya kalau terlalu panjang. Ibu-ibu mohon maaf ya kalau guyonnya mungkin keterlaluan ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam. Lah kok besok? Lah nanti malam ba'dal maghrib sampai selesai. Materinya apa Bu? Bukan kunci, rahasia tentang rezeki. Jadi setelah panjenengan dengarkan ceramah nanti malam, insya Allah gak bingung rezeki. Tawenang nguripi pinggir rembong rokokan tok wis pokoke wis. Sewenang sing lanang. Weh teko kabeh nanti malam ini. Weh cocok iki rek engko bengi rek penak ngene tok. Ah ini untuk Mbah itu. Saya kasih Mbah. Mbah buat panjenengan Mbah yang jaket kuning itu nggih. Mbah Duki ya. Mas apa? Mbah namine sinten? La haula wala quwata illa billah. Namanya Rifki. Lah mboten panjenengan mawon ceramah ngriki mong. Kok tepak-tepak hari ini ya ngasih Mbah di belakang cucunya di sini. Ngasih Mbah sebelah sana namanya Rifki. Tiba nih pasaran jenenge. Sudah, semoga ada manfaatnya. Nanti malam jangan lupa kita datang lagi ya. Tetangganya diajak, keluarganya diajak, istri pertama, kedua, ketiga, keempat diajak semua biar tukaran di masjid ya. Gitu, semoga ada manfaatnya. Dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, mari pengajian di pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.